Sementara itu hujan deras yang mengguyur ibu kota selama beberapa jam pada Kamis siang mengakibatkan jalur underpass Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat terendam banjir setinggi setengah meter. Dan tidak hanya mengakibatkan kemacetan panjang, genangan air ini juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang siang mengakibatkan ruas jalur underpass Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat terendam air. Banjir setinggi setengah meter atau selutut orang dewasa menggenangi di kedua bidang jalan, baik yang mengarah dari Pasar Rumput menuju Pejompongan maupun arah sebaliknya. Selain masih buruknya saluran drainase, genangan air juga diduga akibat tidak berfungsinya pompa penyedot, sehingga air hujan yang turun dengan intensitas tinggi kembali tumpah ke permukaan. Petugas Damkar Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyedotan, agar banjir tidak semakin tinggi dan melumpuhkan jalur underpass. Kendalanya apa sih bang? Kendalanya mungkin ada karena memang air melimpah ya, hujan deras. Jadi ya limpahan dari ketinggian ini soalnya ini ada di flyover turunan. Selain menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok, banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Akibatnya kemacetan parah tak terhindarkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan pendukung saat berkunjung di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukungnya, Anies berjanji memberikan perubahan terhadap iklim investasi di Sulawesi Tenggara, utamanya dalam sektor pertambangan. Ia menyampaikan rencananya untuk membangun investasi padat karya di Sulawesi Tenggara yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, Anies juga menilai investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum berpihak kepada rakyat. Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan memberikan dampak buruk bagi warga lingkar. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Itu Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di kota Bengkulu. Dengan menggandeng artis Raffi Ahmad, Prabowo menyampaikan program andalan paslon 02 di depan para pendukungnya. Dengan ditemani artis Raffi Ahmad dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu. Di depan para pendukungnya, Prabowo menyampaikan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran, yaitu strategi transformasi bangsa. Prabowo berjanji akan mengajak pemuda pemudi terbaik bangsa untuk mengelola sumber alam serta memakmurkan rakyat Indonesia. Prabowo juga memastikan untuk meneruskan program hilirisasi milik Presiden Joko Widodo. Kita akan mengelola kekayaan itu supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo kembali menekankan akan menjalankan program makan siang dan minum susu gratis bagi para pelajar di Indonesia jika menang dalam pemilu 2024. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghabiskan malamnya menginap di rumah warga saat berkampanye di Brebes. Dalam kesempatan tersebut Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer. Dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Iya, ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibangun oleh anaknya 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai Pak, nanti saya terusin, waduh terharu saya. Dan bisa tidur nyenyak, dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini namanya? Nasi ponggol khas Tegal. Kayak apa sih, rames gitu, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anaknya yang sekolah di SMK Jateng ini budi pekertinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional. Ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Sementara itu, sang istri dari calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atiko, menginap di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2000, Banjar Agung, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kehadiran Atiko disambut hangat oleh para santri, dilanjutkan dengan bersolawat sebelum bermalam di pondok pesantren tersebut. Siti Atiko menginap dan mengikuti kegiatan para santri sebagaimana biasanya, mulai dari berdoa, berzikir, sholat tahajud berjamaah, hingga sholat subuh. Sebagai cucu dari pendiri pondok pesantren PP Riyadus Sholihin Kalijaran, Kiai Haji Hashim Karim ini menginap di pesantren adalah sebuah penyegaran dan menumbuhkan spirit dalam dirinya karena ia tumbuh di lingkungan pesantren. Kegiatan di Ponpes sebelum bermalam ditutup dengan doa untuk kebaikan bangsa dan negara serta berfoto bersama. Ya, calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3, Mahfud MD, melakukan silaturahmi ke sejumlah pesantren di Madura, Jawa Timur. Kegiatan silaturahmi ini mengingatkan Mahfud saat kecil sering berkunjung ke pesantren. Calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3, Mahfud MD, melakukan silaturahmi ke sejumlah pesantren di Madura, Jawa Timur hari ini. Dalam kunjungannya, Mahfud bersilaturahmi dengan Kiai Ponpes Banyu Anyar, Pamekasan, Madura. Menko Polhukam tersebut mengungkapkan, pesantren Banyu Anyar merupakan salah satu yang tertua dan terbesar, yang memang sudah dari dulu ia sering kunjungi bersama sang ayah. Biasa, tidak ada urusannya dengan politik, silaturahim itu lebih penting. Oleh sebab itu sebenarnya saya diam-diam jadi banyak. Iya, saya silaturahim. Cukup? Cukup Pak. Ini pondok pesantren tertua dan terbesar, dan saya dulu sering ke sini, ya sekarang silaturahim. Bukan hanya sekarang, saya juga udah sering ke sini. Selain itu, Cawapres Mahfud MD juga melakukan silaturahmi ke pesantren Darul Ulum Al-Wahidiyah di Kabupaten Sampang. Silaturahmi Mahfud ke pesantren tersebut bertemu dengan Kiai Jakfar Yusuf sembari berbincang dengan ngopi dan makan bersama di kediaman Kiai Jakfar. Dari Madura, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Heboh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ditemukannya baliho Dandim Sukoharjo bersama Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Temuan ini tengah ditindaklanjuti oleh Bawaslu setempat. Inilah salah satu baliho yang sempat menghebohkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah.
Dalam baliho tersebut terlihat foto Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Slamet Riyadi, berdampingan dengan paslon Capres-Cawapres tersebut. Baliho berukuran 3x1 meter ini berada di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan yang jauh dari keramaian, yakni di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Baliho ini ditemukan oleh warga dan segera dilaporkan pada Bawaslu. Itu ada warga yang melaporkan kepada jajaran kami. Kemudian itu kami tertibkan terkait dengan ini, bagaimanapun juga itu kami menganggap bahwa ini juga ada upaya untuk memecahkan di Sukoharjo. Seperti itu, jadi memang harus kami amankan. Kemudian beliau berdua tadi memastikan bahwa TNI dan Polri itu netral dalam pemilu tahun 2024 ini. Petugas Bawaslu Sukoharjo hingga kini masih menyisir seluruh wilayah untuk mencegah baliho sejenis terpasang kembali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Zeni Slamet Riyadi menegaskan bahwa baliho foto dirinya bersama pasangan Prabowo Gibran adalah fitnah. Ia menilai pemasangan baliho dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan tujuan penggiringan opini soal netralitas TNI dalam pemilu 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di media massa maupun di media sosial telah beredar dan viral tentang adanya APK atau spanduk berisi foto saya dan tim 0726 Sukoharjo berdampingan dengan salah satu paslon capres dan cawapres yang ditemukan oleh masyarakat. Maka atas izin pimpinan, hari ini saya melakukan konferensi pers. Mengenai temuan tersebut, saya sampaikan kronologinya sebagai berikut. Pada hari itu, Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, Bapak Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit, menyampaikan informasi pada saya bahwa Panwascam Bendosari mendapatkan laporan dari masyarakat telah ditemukan APK spanduk berisi foto saya dan Ibu Sukoharjo berdampingan dengan salah satu paslon capres dan cawapres yang terpasang di sekitar perumahan Dekozi Lavanya di area lahan persawahan berlokasi di Dukuh Ngempul, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Mendapat informasi tersebut, saya langsung perintahkan anggota saya untuk berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Sukoharjo guna menindaklanjuti temuan tersebut, serta saya perintahkan anggota jajaran Kodim 0726 Sukoharjo untuk melakukan patroli bersama-sama dengan aparat yang tergabung dalam Setra Gakumdu dengan tujuan jika masih ditemukan APK atau spanduk yang dimaksud agar segera diamankan dan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Hari itu juga sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saya didampingi Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit, telah mendatangi kantor Bawaslu dan bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu, Bapak Rohmat Basuki. Selanjutnya saya menyampaikan klarifikasi yang intinya bahwa yang pertama, saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang baleho yang dimaksud. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Dengan adanya temuan tersebut, sepenuhnya saya serahkan kepada Sentra Gakumdu untuk diproses sebagaimana mestinya. Pencatutan foto saya yang disandingkan dengan salah satu paslon capres dan cawapres yang terpampang pada APK spanduk tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan hal itu jelas merugikan saya pribadi dan institusi TNI maupun TNI Angkatan Darat yang selama ini telah memberikan atensi khusus tentang netralitas TNI dalam pemilu yang merupakan harga mati dan mutlak harus dilakukan. Spanduk atau APK yang ditemukan tersebut adalah fitnah yang ditujukan pada saya dan merupakan hoax dan propaganda negatif
yang sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau memojokkan institusi TNI dengan tujuan penggiringan opini agar masyarakat meragukan netralitas TNI, dan bisa jadi ada upaya untuk menciptakan kondusivitas yang ada ini terganggu dengan memecah belah kesatuan dan kesatuan anak bangsa untuk saling mencurigai, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan ini, saya tegaskan kembali bahwa netralitas TNI adalah hal yang mutlak harus dijaga. TNI harus tetap menjadi alat negara yang profesional dan netral. TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. TNI harus tetap fokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Namun pertanyaannya pemirsa, apa yang sebenarnya terjadi terkait munculnya baliho foto Dandim dengan pasangan Capres Prabowo Gibran ini, dan sejauh apa hasil investigasi dari Bawaslu terkait dengan insiden ini. Kami sudah bersama dengan Ketua Bawaslu Sukoharjo Rohmat Basuki lewat sambungan Zoom. Namun sebelum kita mulai dialognya, Pak Rohmat ya, kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Dandim Sukoharjo Letkol Zeni Slamet Riyadi. Namun beberapa saat yang lalu beliau membatalkan diri untuk mengikuti dialog bersama dengan kita di dalam iNewsroom malam hari ini. Pak Rohmat, sejauh mana hasil investigasi dari Bawaslu? Kabarnya kalau dari hasil investigasi atau informasi yang beredar, balihonya dipasang Selasa dini hari, betul? Ya, informasi yang kami dapat, selamat malam dulu Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti kalau informasi yang kami dapat dari teman-teman, itu memang ada indikasi bahwa itu dipasang Selasa dini hari, indikasinya seperti itu. Tapi memang kami masih melakukan penelusuran terkait dengan hal tersebut. Seperti itu. Pak Rohmat, informasi pertama didapat dari siapa? Jadi itu adalah informasi dari warga yang diteruskan kepada jajaran kami di Wasam. Kemudian dari Wasam itu kemudian melaporkan kepada kami bahwa ada MMT bergambar Dandim dengan salah satu paslon. Capres itu sendiri. Kemudian kami memerintahkan untuk segera menertibkan terkait dengan MMT itu, kan seperti itu, Mbak. Informasinya dari warga awalnya. Oke, informasi atau laporannya masuk kapan, Pak? Kami terimanya itu dari warga dari Panwascam itu sekitar Selasa pagi jam 8-an itu, Mbak. Oh, Selasa pagi. Langsung dilakukan investigasi atau penelusuran dan didapat di 3 lokasi berbeda. Betul. Jadi setelah kami mendapatkan informasi terkait tersebut, kemudian kami instruksikan kepada seluruh jajaran kami, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan atau desa, untuk menyisir di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sehingga nanti kami berpikir bahwa seandainya ada yang lain segera untuk kita bisa tertibkan awal, kan seperti itu. Oke. Saya jadi penasaran Pak Rohmat. Pak Rohmat dan juga tim dari Panwaslu sendiri, apakah sudah melihat dengan mata dan kepala Bapak sendiri terkait dengan balihonya seperti apa bentuknya, kemudian juga mungkin tekstur serta kualitas dari baliho tersebut? Ya, bahkan kami yang menertibkan, kami punya barangnya, Mbak, itu memang. Posisinya ada di kami, di MMT-nya itu, gitu kan. Jadi itu adalah, kalau dikatakan baliho juga bukan, tapi lebih pada sebutannya lebih banner ya. Itu ukuran, yaitu seperti dalam gambar itu, ukuran 2x1, Mbak, sekitar itu. 2x1 meter kemudian gede ya, juga Pak, ya? di samping kanan kiri itu adalah bambu yang ditancapkan di tengah sawah, kan seperti itu. Oke, besar ya Bapak. Baik, ini jadi dari Bawaslu atau Panwaslu? bentangnya 2x1, Mbak. Oke, baik. Pak Rohmat, dari Bawaslu, Panwaslu juga bekerja sama dengan kepolisian ya dalam melakukan penelusuran. Sejauh ini hasil penelusuran dari kepolisian apa bagaimana? Jadi itu masih akan kami koordinasikan lagi, Mbak, terkait dengan penelusuran yang akan kami lakukan. Tapi yang pasti bahwa kami, karena ini adalah informasi dari warga yang ada di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, terutama di Bawaslu, yaitu jika ada informasi awal, maka kami akan melakukan penelusuran. Setelah itu kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian ataupun dengan pihak Gakumdu terkait dengan masalah ini. Jadi apakah ini memenuhi unsur pasal dan sebagainya, nanti kita akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Seperti itu, Mbak.
Oke, Pak Rahmat sudah ada beberapa orangkah atau ya sudah ada orang-orangkah yang diperiksa? Ya, tentu saja ini nanti kami akan memeriksa pertama dari jajaran kami yang pertama kali melihat itu, kemudian juga warga yang melaporkan kepada jajaran kami terkait dengan bagaimana awal mula adanya MMT itu. Itu yang bisa kami lakukan untuk awal-awal ini, Mbak. Oke, tapi berapa orangnya? Apakah sudah ada informasi atau bisa diceritakan kepada kami, Pak? Ya, ada beberapa orang, tapi memang belum bisa kami sampaikan di sini, Mbak, karena itu kan masih informasi yang bersifat penelusuran gitu kan, seperti itu. Baik. Ada beberapa orang terutama dari Wascam kami yang kemarin itu ikut dalam yang diberi informasi oleh warga, kemudian juga warga itu sendiri, dan juga ada beberapa dari pihak yang pada saat kita penertiban ikut dalam penertiban tersebut, seperti itu. Oke, kira-kira berapa lama Pak proses investigasi ataukah ada batas waktu dari investigasi atau hasilnya bisa disebarkan kepada masyarakat? Penelusuran kami mengingatkan Bapak dari Kalau Pak penelusuran Dandim kami sendiri khawatir atau concern bahwa ini sifatnya fitnah ya? Jadi gini Mbak, yang namanya penelusuran kami tidak ada batas waktu gitu kan. Artinya bahwa kami akan mengumpulkan sebanyak mungkin bukti-bukti yang ada dan orang-orang yang akan kami mintai keterangan. Baru setelah itu nanti akan kami ambil untuk dijadikan sebagai temuan kan seperti itu. Nah, apakah temuan nanti bisa kita jadikan sebagai temuan? Tentu saja kami harus melihatnya apakah sudah terpenuhi syarat formil maupun material yang ada di mekanisme di Bawaslu, yaitu siapa pelapor, kemudian siapa yang terlapornya, kemudian juga bukti, alat bukti, uraian kejadian dan sebagainya seperti itu, Mbak. Jadi ini proses itu kita masih berproses sampai sekarang. Jadi kami belum bisa bicara lebih jauh. Kita tunggu Bapak bagaimana dari hasil investigasi yang dilakukan oleh baik Bawaslu maupun juga kepolisian terkait dengan insiden ini karena memang cukup mengkhawatirkan ya, apalagi kita jelang-jelang atau detik dari pencoblosan 14 Februari 2024 tinggal selangkah lagi. Terima kasih tapi sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Rahmat Basuki atas waktunya dalam iNewsroom malam hari ini. Selamat malam Bapak, sehat-sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Video kampanye dengan melibatkan anak kecil tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, anak-anak berseragam sekolah dasar atau SD terlihat berkumpul di depan spanduk bertuliskan pemberian makan sehat anak dan susu untuk anak gratis. Selain makan sehat dan susu gratis, bentangan spanduk juga menunjukkan gambar animasi pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Belum diketahui lokasi pasti kampanye yang melibatkan anak kecil ini, namun pengambilan video diduga dilakukan oleh salah satu orang tua murid di kawasan sekolah dasar Tajur Halang, Bogor. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Di hadapan pendukung dan relawannya di Palembang, Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian tersebut. Dalam debat ketiga, Anies Baswedan mengungkap skor untuk bidang pertahanan yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Skor yang diberikan Anies adalah 11 dari 100. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Terkait penilaian tersebut, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Prabowo di sela pidatonya dalam acara Silaturahmi Nasional Umat dan Ulama di Palembang, Sumatera Selatan. Di hadapan pendukung dan relawannya di Palembang, Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian Anies tersebut. Pernyataan Prabowo lantas disambut teriakan para pendukungnya. Mereka langsung riuh dan menyebut-nyebut nama Prabowo. Kepada pendukungnya, Prabowo menegaskan seluruh jiwa raganya hanya untuk Indonesia. Dia pun enggan memikirkan skor yang diberikan Anies. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin.
ente, kalau dari ente mah, sorry ya, saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Palembang menjadi salah satu daerah kunjungan Prabowo ke Pulau Sumatera usai mendatangi kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan kota Jambi, Provinsi Jambi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyinggung soal kriteria pemimpin. Menurutnya, pemimpin itu harus memiliki gagasan dan tidak boleh emosional. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat dengan ungkapan Yusuf Kala bahwa pemimpin harus menjaga emosi saat debat pasangan calon. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyapa ribuan relawan pendukung paslon nomor urut 1 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kala menyinggung soal kriteria pemimpin. Menurutnya pemimpin itu harus memiliki gagasan dan tidak boleh emosional. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang berpunya pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat dengan ungkapan Yusuf Kala bahwa pemimpin harus menjaga emosi saat debat dengan pasangan calon. Ya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu ya. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Diketahui sebelumnya pada debat ketiga Pilpres 2024 cukup berlangsung panas. Bahkan hingga acara debat selesai kondisi politik juga masih memanas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kinerja TNI, Polri, dan ASN kembali menjadi sorotan pada pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta mereka untuk menjaga netralitas. Netralitas aparatur sipil negara dan TNI, Polri kembali menjadi sorotan. Hal itu kembali disoroti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya di acara HUT ke-51 PDI Perjuangan Rabu siang. Megawati Soekarno Putri mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan utamakan keamanan rakyat, bukan golongan. Megawati juga mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan kewenangan untuk mengintimidasi rakyat. Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Meski demikian, Panglima TNI dan Kapolri telah menjamin netralitas bawahannya pada pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, polisi tetap tegas, netral, dan hanya akan menjalankan tugasnya, yakni fokus melakukan pengamanan dalam rangkaian tahapan pemilu yang disebut Operasi Mantap Brata. Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya Operasi Mantap Brata. Hal senada disampaikan oleh Panglima TNI yang menjamin sanksi bagi anggotanya yang melanggar prinsip netralitas. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis,
akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai. Meski demikian, banyak fakta di lapangan yang berkata sebaliknya. Publik menanti tindak lanjut dari temuan pelanggaran yang terjadi dan menanti sanksi bagi oknum yang melanggar netralitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 3.000 surat suara ditemukan dalam keadaan rusak oleh petugas saat penyortiran. Kerusakan terjadi akibat warna yang tidak merata, sobek, hingga lubang dalam kolom pencoblosan. Ratusan lembar surat suara rusak ditemukan KPU Jakarta Barat saat melakukan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Kerusakan diantaranya terjadi dari hasil cetak warna tidak merata, noda, sobek, serta lubang pada kolom nomor urut dan kolom nama. Nantinya surat suara rusak akan kembali disortir untuk memastikan apakah masih bisa digunakan atau tidak. Jadi sortir itu adalah kita membuka surat suara, lalu kita lihat apakah ada jenis kerusakan atau cacat, apakah bisa ditolerir, digunakan kembali atau tidak bisa. Bagi yang bisa akan kita lipat, bagi yang tidak bisa akan kita sisihkan. Per 3 hari kita akan sortir ulang semua yang rusak untuk memastikan itu benar-benar rusak tidak bisa digunakan. Sementara itu sebanyak 3.743 lembar surat suara ditemukan rusak oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung. Surat suara dinyatakan rusak karena ada yang robek dan ada bekas tinta cetakan pada surat suara. Rencananya KPU Bangka Belitung akan memusnahkan surat suara rusak dalam waktu dekat dan diganti dengan yang baru oleh pihak percetakan. Di 5 jenis ya, saya tidak menyampaikan detailnya apa, semuanya ada 3.735 surat suara pada 5 jenis surat suara yang bisa dikatakan rusak ya, dan tentunya ketika rusak itu tidak dibenarkan, tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari. Nah, data ini nanti mungkin bisa bertambah karena saya dapat laporan dari sekretariat kita, masih ada 2 atau 3 kabupaten yang belum selesai melaksanakan sortir tadi. Setelah mendapat pergantian surat suara, petugas akan kembali melakukan penyortiran dan pelipatan sebelum dikirimkan ke masing-masing wilayah pemilihan. Dari Jakarta dan Bangka Belitung, Miftahul Gani Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan juga menjadi momen penting bagi seluruh kader untuk tetap menguatkan kedekatan dengan rakyat yang menjadi pondasi partai. Hal ini menjadi penekanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya. Bertajuk Satyam Eva Jayate atau Kebenaran Pasti Menang, PDIP merayakan ulang tahun ke-51 di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Momen perayaan hari ulang tahun ini dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, calon Presiden Ganjar Pranowo, serta para pimpinan Partai Koalisi, TPN Ganjar Mahfud, hingga sejumlah tokoh nasional lainnya. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan seluruh kader untuk menyatu dan menguatkan kedekatan dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Ketika PDI berhadapan dengan rezim otoriter yang tidak segan menggunakan segala cara, maka rakyatlah penopang kita. Mereka disebut atau saya sebut akar rumput. Yang disampaikan Bu Mega tadi betul bahwa kekuatan itu ada di tangan rakyat. Jadi kita harus tetap fokus pada pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Di momen ulang tahun ini, PDI Perjuangan turut mengajak kader dan barisan pendukung agar memaksimalkan langkah dan strategi dalam memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud di pemilu 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.